kita entry datanya. Jadi kita butuh 3 nih, 3 text box. Bisa kita copy paste, Ctrl C, paste gitu aja biar cepet. Nah, ini adalah kode akun, nama akun kelompok. Oke. Kode ya. Kode akun. Nah, di sini nama akun, lalu ini kelompok. Save. Nah, ini desain form yang sederhana ya. Kita Nah, kalau kita view sekarang, ini boleh kita simpan dulu ya Bapak Ibu. Kita simpan, kita save. Ini ada gambar floppy di atas untuk save. Kita kasih namanya mungkin form FRM kali ya, FRM coa gitu ya. FRM coa underscore gitu ya. Nah, ini akan nambah satu objek lagi di sebelah kiri. Bahwa ini adalah form. Kalau ini tabel, ini forms. Oke. Nah, kalau kita view, coba kita view di form kita, akan muncul seperti ini formnya. Jadi sudah bisa kita entry kode akun, nama akun, kelompok. Oke. Kita kembali ke mode design, jadi kita klik kanan di sini. Ini design view. Nah, kita balik lagi ke sini. Kalau ini form view tadi ya. Ini kalau klik kanan atau di sini juga bisa kita ganti design view. Gitu ya. Nah, eh, aplikasi yang akan kita buat atau modul aplikasi yang kita buat untuk form chat of ini cukup sederhana. Kita tinggal mengentrikan kode akun di sini, nama akun di entry, kelompok, kemudian kita tekanlah sebuah eksekutor di sini atau semacam comment button. Ini bisa kita cancel aja. Nah, di sini kita siapkan comment button untuk simpan gitu ya. Nah, simpan data gitu. Jadi langkah kerjanya isi kode akun, isi nama akun, ini simpan data gitu ya. Nah, dalam menyimpan data tentu kita butuh semacam prosedur validasi. Validasi artinya sebelum data tersebut betul-betul kita masukkan ke dalam tabel ini, di sini kan ada constraint ya Bapak Ibu. Constraintnya adalah kode akun ini merupakan primary key. Artinya data yang kita masukkan itu tidak boleh duplicate gitu ya. Jadi artinya kode akun yang kita entrykan itu tidak boleh sama. Jadi pada saat kode akun ini kita entry di sini, kita masukkan, harus ada prosedur yang langsung memvalidasi apakah kode tersebut valid atau tidak gitu. Nah, kalau kita cek di sini, contoh, ini tentu belum bisa jalan ya, Bapak Ibu, belum bisa jalan ini. Kalau kita entry misalnya 111 gitu ke kas, kelompoknya apa gitu. Nah, ini kalau kelompok kita bisa pilihan ya dari tabel ini. Jadi supaya datanya apa seragam, kelompok itu jangan diketik, jadi kita pilih. Nah, ini gunanya sebuah combo box di sini. Jadi kita desain. Jadi untuk yang text box kelompok kita change ya, kita klik kanan ya, klik kanan lalu change to kita ganti ke combo box. Jadi combo box memungkinkan ada pilihan dari sumber data yang sudah ada di sini. Kelompok LK. Oke. Jadi di combo box kita klik ini ya. Nah, di sebelah kanan kita tadi sebenarnya berubah-ubah nih setiap kali kita mengganti pilihan klik objek ya. Ini yang sebelah kanan ini ikan ngikut nih property sheet-nya. Nah, ini ya. Tuh. Oke. Kemudian dalam desain ya, dalam desain aplikasi memang sebaiknya kita menggunakan nama dari objek yang kita buat itu supaya gampang kita telusuri. Secara defaultnya kan akses memberikan
nama itu dengan format nih contoh nih teks 1 gitu ya. Ini kemudian teks 5, teks berapa nih? Teks 3, ini juga teks 5 gitu ya. Jadi sebaiknya objek-objek ini kita buatkan nama yang proper gitu ya, biar seragam. Nah, di mana kita mengganti nama objek itu kita bekerja di bagian ini, property sheet ya. Misalnya kita akan mengganti ini text box untuk yang kode akun ini. Ini teks 1. Nah, itu ada di dalam property sheet masih ada tab-tabnya. Jadi ada format, ada data, ada event, ada other atau seluruhnya. Bisa ditampilkan seluruhnya, tapi terlalu panjang. Jadi akses memudahkan kita membagi dalam kategori-kategori ini, ya. Nah, untuk nama itu adanya di bagian other ini Bapak Ibu, ya. Ada name di sini. Nah, ini merujuk kepada nama dari objek ini. Nah, saya ingin ganti ini misalnya dengan txt kode berarti ya. Kode akun lah. Nah, txt kode akun gitu. Lalu yang ini txt nama akun. Saya sambung aja ya. Lalu ini saya txt juga txt apa kelompok. Nah, jadi ada sudah 3 objek yang kita kasih nama nih. Txt kode akun, txt nama akun dan txt kelompok. Nah, untuk kelompok ini karena dia adalah combo box yang fungsinya adalah menampilkan pilihan ya, maka kita bisa ambil di bagian properties datanya. Nah, di bagian properties data ini ada, nah ini ya, ada macam-macam control source-nya, row source-nya apa segala macam. Nah, untuk yang ini, untuk menampilkan pilihan, jadi kalau sekarang kita simpan ini ya, ini kan masih belum ada pilihannya. Kita inginnya pilihan ini muncul dari sini, dari tabel kelompok LK ini. Nah, bagaimana? Caranya itu kita mengambil di sini ada, Pak Firman, izin Pak Firman. ya, Saya mungkin di replace lagi. Tadi Bapak pertama kan dari create, ini krim kayaknya form ini ya Pak, form combo ya Pak tadi Pak. oh create form yang mana Pak? Pak, Form ini, create, form form, design. design, oh form Oh, form design. design. Ya, betul. Oke, baru tadi tulis Pak. Oke, Siap, oke, Pak. makasih Pak. Oke, Pak. Ya. Refresh lagi nih Pak, refresh Pak. Udah lama. Siap, siap, Pak. Ya Pak. Oke. Baik, yang di combo box ini ya, ini untuk memunculkan option ya atau pilihan atau list dari tabel. Jadi kita bisa ambil di sini sudah secara defaultnya adalah ada pilihan tabel atau query, value atau field. Nah, karena sumbernya adalah dari tabel, maka memang kita tetapkan row source type ini adalah tabel atau query. Cuma pertanyaannya, loh kan sudah diisi tabel. Cuman kenapa nggak keluar juga? Nah, kenapa? Karena kita belum tetapkan boleh kasih tabel, tapi tabel yang mana? Nah, ini dia pertanyaannya. Sehingga untuk mengisi tabel yang mananya itu, tabel sumbernya itu kita ambil di row source. Nah, ini row source, kita pilih di sini, maka akan muncullah tabel-tabel yang kita punya. Dalam hal ini karena sumber kelompok itu adanya di kelompok LK. Oke. Nah, kalau sudah diisi row source table, kemudian ada bound column di sini. Propertiesnya bound column-nya artinya kita mau merujuk ke nilai tertentu dari field-field dari tabel ini. Nah, bound column ini field yang mana yang mau kita ambil? Kalau kita buka kelompok LK, kan ada dua kelompok, ada dua field nih. Jadi ngitungnya dari kiri ke kanan. Jadi ini satu, ini dua. Jadi kalau dalam hal ini sekarang bound kolomnya satu, berarti kita akan mengacu atau kita akan mengambil, sorry, kelompok LK ya. Kita akan mengambil yang kelompoknya. Tapi kalau kita ambil bound kolom 2, nanti yang kita pilih yang ini.
Nah, untuk kasus kita ini kan tentu kita akan mengisi yang kelompoknya kan, kelompok ini aset segala macam gitu ya, aset, beban, eh, liabilitas segala macam gitu ya. Nah, jadi sekarang kalau kita view harusnya sudah muncul begini Bapak Ibu. Ya, aset, beban, COGS. Nah, misal kita akan isi data yang baru, anggaplah kita berapa lagi nomor ini? Kita bisa sort order lah ini ya. Nah, ini 616 berarti berikutnya 617 misal nih ya. 617 nama akunnya apa? Beban penyusutan udah kemarin ya. Oh, udah, beban penyusutan udah. Beban bunga sudah, beban ADM Bank belum kali ya. Nah, beban ADM Bank misal gitu ya. Lalu kelompoknya kita tetapkan ini, beban gitu ya. Nah, ini kan sudah terisi. Cuman ketika kita klik simpan data belum ada apa-apa ya yang akan terjadi dan belum juga disimpan ke sini. Nah, ini logika. Izin Pak, Ya, silakan. untuk yang ngambil Ya, halo. ya izin Pak, Ya. Eh, yang tampilan simpan itu ambilnya di mana Pak? Tombol simpan Oh, data tuh Pak. comment button. Jadi saya akan buat di sini nih. Kita bikin menu gaya aplikasi yang ini aja lah. Nah, di sini tombol. Ini kita ambil di sini ya, comment button ya. Ini, button. Saya ingin lebih suka gayanya gaya ini deh. Nah, ini nanti ada tombol-tombol simpan data, apa lagi nih? Mungkin ada beberapa tombol lagi gini gitu ya. Bisa kita bikin seperti itulah. Tapi ada pilihannya di sini Pak. Di cancel aja. Oh, cancel siap Pak. Di cancel aja. Nah, kayak gitulah ya nanti. Oke, Terima kasih udah? Pak. Terima kasih Sudah ya? Pak. Udah Oke. Pak. Terima kasih Pak. Jadi kita simpan, kita view. Nah, ini sudah ada nih ya, tombol seperti ini. Nah, berikutnya kita baru masuk ke ini sudah muncul. Udah ya? Sudah, Pak. Sip, mantap. Oke. Berikutnya kita akan coba bagaimana mengeksekusi data yang sudah ada di sini. Baik. Sehingga saya akan masuk menjelaskan masalah event. Event. Jadi setiap kali data kita entrykan ke dalam sebuah text box dan kita tekan tab gitu ya. Itu artinya dia sudah baca text box itu nilainya berubah. Jadi eventnya yang terjadi di situ namanya ini. Di sini ada event ya, after update. Jadi kalau kita klik ini, lalu ada event ya, teks kode akun, ada event after update. Jadi kita akan menjalankan sebuah prosedur yang kita tulis nanti menggunakan bahasa Visual Basic for Application untuk memvalidasi kode akun yang dientrykan ini sudah ada atau belum gitu ya. Nah, bagaimana memasukkan di after update ini ya kita kalau klik ke bawah kan muncul ini event prosedur gitu ya, event prosedur. Nah, kita tinggal klik lalu kita klik ininya bisa muncul titik tiga itu. Muncul, Pak. Mantap. Ya. Jadi ini sekarang kita sudah eh, kita punya dua window jadinya. Ya, satu window dari Microsoft Access, satu lagi window untuk coding kita. Nah, ini. Ini yang Microsoft Visual Basic for Application VBA itu ini. Jadi di sini kita akan mulai bekerja. Nah, di sini
Ini nggak perlu diutak-atik nanti Bapak Ibu yang ini. Bagian atas sama bagian bawah ini udah otomatis dibuatkan oleh Microsoft Access. Tolong dipastikan nanti pada saat bekerja jangan sampai terhapus dua bagian ini. Ini satu sama yang ini. Oke. Oke, di sini kita sebenarnya kan menjalankan sebuah subroutine yang akan dijalankan oleh Access nantinya sesuai dengan eh, peruntukannya. Kalau tadi kan kita event ini ya. Jadi setelah after update, setelah ini diisi, ini langsung jalan gitu. Ini ya, ini hubungannya tadi tuh. Setelah diisi ini, jalanlah ini, apa yang dijalankan di sini, ini dia. Nah, apa yang kita cek di sini, kita akan melakukan pencarian data. Ya, kita akan mencari data sesuai dengan data yang diinput di sini, apakah sudah ada di COA atau belum. Data yang mana? Data kode akun, gitu ya. Data kode akun ya. Jadi, tadi mana tuh? Database tools, Visual Basic. Nah, jadi saya akan tuliskan codingnya. Ini boleh di sinikan dulu. Codingnya begini. Kita akan coba mengetes ya. If is null, pencariannya VLOOKUP ya. Kita akan mencari dari tabel COA itu kita akan mencari kode akun ya Bapak Ibu. Berarti kode akun ya. Lalu di sini domainnya adalah tabelnya. Tabelnya adalah COA. Pakai tanda kutip 2 ya. Kemudian koma kriteria ini sama dengan where. Where ya. Nah, apa where-nya? Where kode akunnya itu sama dengan kutip 1 karena dia string, kutip 2 karena dia objek, dan juga karena dia objek. Me.txt kode akun. Nah, ini saya jelaskan lah. Jika kosong sama dengan false ya, then nah, ini saya jelaskan dulu lah. Dalam bahasa Visual Basic, jadi Bapak Ibu mau nggak mau harus kalau mau recall lagi lah masalah bahasa Visual Basic for Application itu bisa dilihat di websitenya Microsoft bisa gitu ya. Tapi dengan mempelajari ini juga bisa juga sih sebenarnya. Jadi di sini kita akan mengecek, memastikan menggunakan fungsi if ya, control. Is null ini juga fungsi memastikan kalau apa yang di dalam ini ada isinya atau enggak, kosong atau enggak gitu ya. Kosong kapan? Kalau memang hasil fungsi di lookup ini fungsi lagi. Ya, fungsi di lookup ini mirip seperti di Microsoft Excel tuh VLOOKUP ya. Vertical lookupnya. Jadi fungsinya dia cuma mencari kode akun ya, COA dari tabel COA di mana kode akun itu sama dengan yang ada di text box ini. Nah, gitu ya. Jadi di VBA itu atau di Visual Basic itu kan biasanya ada bahasa me. Me itu artinya objek yang sedang aktif, form yang sedang aktif, kemudian titiknya objeknya adalah txt kode akun tadi. Nah, cuman di sini perlu diperhatikan tipe datanya. Kode akun ini tipenya kan karena string, maka pakai kutip 1 dulu di sini. Ya, ini ada kutip 1 sepasang. Lalu ini untuk merujuk kepada objek. Nah, di sini ada kutip 2-nya karena di sini adalah kriteria. Kriteria dianggap sebagai string di sini. Jadi di sini saya akan cek ya, apabila ya hasil pencarian ini tidak kosong, artinya ada isinya sesuai dengan kriteria ini, ya false, berarti logikanya data tersebut sudah ada. Maka kalau sudah ada, maka then ya. Berikutnya kita kasih message ya, message box. Message box data kode akun tersebut ya. Sorry. Kode akun tersebut sudah Message box tuh setelah dan tuh Pak atau enter Pak? iya,
Setelah then, enter. Ya, di enter. Di enter. Baik, Pak. Sudah ada. Jadi ini dalam satu format fungsi if ya. Jadi if, then nanti ada else-nya di bawah nanti. Ya, sudah ada koma. Ini tipenya, tipe message box kita macam-macam. Nah, untuk yang kesalahan saya biasanya gunakan pakai VB ini, VB critical gitu ya. Enter. Nah, ini coba dulu deh. And if ya. Sorry lah, langsung aja lah ya. Di sini ada else ya. Else, lalu ada and if-nya. Nah, nih. Ini formatnya nih. Nah, di sini saya kasih dulu lah. Misalnya kalau memang di sininya true, true artinya kosong, berarti tidak ada data, berarti kan kita bisa lanjut pengisian di sini ya. Ini lanjut ke penyimpanan ya. Penyimpanan data. Ini ya. Kenapa bisa hijau? Karena saya lagi menulis komentar. Jadi komentar ini hanyalah sebagai keterangan saja dalam bahasa program kita untuk memudahkan kita memahami apa yang sedang kita kerjakan. Dan ini tidak akan dibaca oleh compilernya. Oke. Oke. Nah, izin Pak, Hmm. untuk yang bagian apa kode MSG box itu tuh berarti di enterin lagi dari false then ya tuh Pak. Ya, ini. Ya, betul. Jadi ini di enter, false then enter, gitu ya ini. Ya. Tapi merah muncul di sini Pak. Nggak Hah? error gitu katanya Pak. Oke, ada yang tertinggal mungkin. Coba di-share. Siapa? Ini Pak. Iya, ada spasi dong. Di sama dengan false itu pakai spasi dulu. Di sebelum semadengannya itu spasi dulu sekali. Semadengannya di spasi. Spasi. Oh, itu insertnya mungkin belum kepencet. Coba pencet insert dulu di keyboardnya. Di mana Pak? Itu kan keyboardnya tipenya kan override itu. Ya, Makanya nggak bisa dikasih spasi ya. berarti ya, Insertnya kepencet. INS. Insert di keyboardnya. Ini kan lagi override ininya. eh, tombol yang mana tuh Pak? Insert. INS. Sebelah delete, Kak. Ah, tuh. Ya Oh ini. kalau kamu ketik ini Ah, tuh dah. ah, Oke, ya Pak. sama dengan spasi. Udah, coba ke bawah enter. Oh, wah, katanya separatornya list separator Kutip dua atau di ya, kutipnya. Mana nih yang kena nih? Oh, kode akun itu tuh lupa satu kutip duanya. Ya, kode akun ya ke bawah udah. Ini udah benar nih harusnya. Enter. Spasi, itu pakai spasi kan? Kode akun spasi sama dengan spasi lagi itu Sebelum itu kan ada depannya. tanda dan. Iya benar, dannya dulu, dannya dua Di mana di Pak? belakang, depan belakang. Di depan mi. Sebelum, Kak. Sebelum mi. Di sini. Di sini Pak. Iya ya, Iya, oke. spasi.
Ya, di belakangnya juga pakai spasi itu. Oke, ya. Hmm. Udah. Oke ya. Hmm. Izin Pak, untuk menampilkan untuk menginput query ini gimana caranya ya Pak? Menginput apa? Query. Yang mengetik-ngetik tulisan ini Pak, Oh, yang tadi. yang privat ini apa sih? Privat subtext kelompok after update saya nggak nemu Pak. Ah, oke, coba di-share. Baik Pak. Share screen. Kan di Microsoft Visual Basic for Application Oh iya, yang bukan di sini dulu Bu. Nanti ini di close dulu aja. Di close dulu close. aja. Kita Heeh. nggak ke query juga. Query-nya di close dulu aja. Nggak. Nah, dari sini kita coba design view. Design view Ya, di design view itu ada view ya di atas. Nah, itu Mm, design view di bawah. mm. Oke, ini kelompoknya diganti dulu ke ini. Tadi ketinggalan ya. Kelompok Iya diganti ke Pak, combo box. combo box Klik ini. kanan. Ya, itu di klik kanan. Heeh. Change to. Ceng itu Change mana? to. Ya, combo box. Heeh. Oke, diatur dulu. Oh, ini belum dikasih nama lagi. Kode Nanti. akun udah Pak, kode akun nama akun Oh, kelompok. enggak. Itu tuh label. Tadi yang saya kasih nama ya itunya. Ya, itunya. Tuh, teks 5 itu yang saya ganti namanya dengan txt kode akun tadi. Yang ini Pak, Yang di sebelah kanan, Bu. Yang ini. other-nya. Iya, itu diklik. Unbound-nya itu. Unbound. Mm-mm. Oke. Nah, di sebelah kanan kan ada property sheet. Nah, Iya. itu benar. Name-nya kan saya ganti. Name mana name-nya? Itu Format. sudah name itu. Iya, benar. Tadi other itu. Di other. Heeh. Aha, itu udah name itu. Nah, oke. Ganti sama apa Pak? Tadi apa tadi? Saya lupa adanya. TXT TXT akun. kode akun. Kode akun ya. Jadi biar sama kita TXT. codingnya. Nanti TXT. kalau saya ketik, ya Nggak gitu. pakai E, Kak. TXT. TXT Ya, txt Kode kode akun. akun. Sambung aja. kode akun. Gini Pak. Ya, Iya. betul. Ya, betul. Habis itu yang di bawahnya lagi Pak. Di bawah tadi namanya apa ya? TXT nama akun. Iya. TXT nama TXT akun di bawah TXT kelompok gitu ya. Nah, nama akun. TXT TXT kelompok. ya. Oke. Ya, sip. Nah, ini yang Heeh. kelompoknya coba di ini kan dulu diatur dulu biar ini. Gimana Pak? Oh, ininya unbound-nya itu. Unbound-nya. Ya, Terus ambil di data, mm, lalu ambil di raw source. proses Pilih. Oh, jangan itu. Ini close-nya yang merah ini ya. Close yang merah. yang Yang merah merah ini. di atas. Di atas ada yang merah kan close tulisannya sebelah save as itu. Di Sebelah atas, di atas, ke Di kanan, ke atas kanan. Pak, ini, Pak. Ini yang ya. ada Waduh, itu tulisannya Bukan close, itu. SD Kak. ininya. Ini Yang ada ketutup Pak. Oh Kiri, ini kiri. Oke. ketutup kan ini menu-menu Zoom. Iya, oke. Nah, raw source-nya ada, nah itu panah itu dipilih. Panah Ambil di COA. Di coba kelompok, sorry. Ambil di kelompok ya. Kelompok LK, oke. LK itu ya, Pak. Ya, coba di save dulu Bu ininya. Simpan dulu nih formnya, udah. Mana file save-nya nih? Gini aja Pak. Baik. Yang save di atas itu ada gambar disket, gambar flash disk flash disk, gambar floppy. Di atas paling kiri deh. Atas paling kiri. Oh Nah, ini. itu. Oke. Ya. Itu, Pak. Baik, coba di view, Bu. Udah jalan belum? View. Nah, form Oh, view. view. Nah, coba diklik kelompok itu. Kelompok. Nah, udah ya. Oke. Baik. Nah, sekarang masalahnya yang ya balik ke design view. Design view.
Nah, masalahnya masalah kode akun tadi ya. TXT Iya kode Pak, akun. yang Bapak jelasin Ya, kode barusan. akun. Klik aja unbound-nya itu. Unbound, Ya, kode akun kan. Nah, heeh. ambil di event. Event Ya, after update. after update, Nah, klik aja yang tanda 3 itu, titik 3 itu. heeh. Nah, ambil kode builder. Oh, kode builder. Oke Pak ya. Ya, oke. Udah, ini ya. Ini boleh Ini. diperbesar aja biar gampang belajarnya. Mm, Nah, ini juga. Nah, good. Oke. Nah, silakan disalin tadi. Baik Pak. Mana tadi ya? Saya sudah screenshot. Nggak kelihatan lagi. Nah. Oh iya ini Pak. Nah, ini If ya itu dia ya. ini. Di situ inputnya. Oke, Baik Pak. boleh saya lanjut ya. Baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Oke. Baik. Nah, ini saya mau ganti dulu lah warnanya biar gampang dilihat ya. Nah, gitulah. Sip. Oke, di sini tadi saya balik ke event prosedur. Ya, ini dia. Nah, kalau ini aja kita jalankan ya, Bapak Ibu, jika ketemu nanti coa dengan kode yang sama, contoh gini ya. Kita home view 111 itu kan sudah ada. Kan sudah ada nih ya, 111 itu kan kas. Jadi kalau kita lanjut ini tab, maka muncul ini. Kode akun tersebut sudah ada gitu ya. Bisa keluar Bapak Ibu? Bisa, Pak. Sip. Alhamdulillah. Oke. Nah, langkah berikutnya apa? Ini tentunya kan pesan kesalahan ya. Ini kan kita nggak bisa lagi ke sini nih. Kalau ini belum kita perhatikan, kita tekan OK atau apa gitu ya. Artinya dia kasih alert nih. Dia kasih message box. Kode akun ini sudah ada. Tapi kalau kita ketik mungkin angka 700, kan memang belum ada ya. Atau 617 gitu ya. Yang di saya punya ini kan, 700 kan belum ada ya. Kalau kita tap, ya dia akan terima datanya karena valid. Karena memang belum ada. Kalau 616 contoh, 616 ada nggak? Ada. Kode akun tersebut sudah ada. Oke. Gitu ya. Ini sudah bisa. Codingnya jalan seperti itu. Yang jadi masalah adalah langkah selanjutnya ngapain? Nah, ada dua langkah. Pertama yang ini ya. Kalau memang datanya sudah ada, artinya ini tidak valid lagi ya. Ini tidak valid lagi nih. Jadi kalau memang sudah ada datanya, kita harus mengosongkan. Jadi me.txt kode akun kita kosongkan dengan kasih nilai 0 ya, kita kosongkan. Jadi ya, kalau kita jalankan ya 616 tab muncul kode akun, oke, dia harus kosong lagi tuh. Supaya nanti ketika disimpan bukan angka ini yang tersimpan gitu, Bapak Ibu. Gitu ya. Itu untuk kontrol. Oke. Prosedur untuk validasi pengecekannya sudah ada. Artinya kalau ini lewat berarti data itu sudah valid. Kita anggap valid. Walaupun nanti sebenarnya mesti kita cek lagi nama akunnya sudah ada atau belum gitu ya. Memang ada baiknya juga kita cek lagi tuh if nama akun ini sudah ada gitu ya. Nah, bolehlah. Bolehlah. Di sini juga kita kasih lagi di nama akun siapa tuh nama akunnya persis sama ya. Di bagian after update lagi ya. Kita klik di sini kode buildernya. Nah, ini nambah lagi nih teksnya nama akun. Eh, ya, perintahnya mirip. Ini ya, saya copy paste saja. Nih, Ctrl V.
Apa yang akan kita cari? Yang akan kita cari adalah sekarang nama akun dari Choa, nama akun gitu ya, nama underscore akun. Jadi di sini kita akan mencari nama underscore akun di mana nama underscore akunnya sama dengan nama akun. Ya. Nah, gitu. Make and if aja deh. Jadi sudah ada dua prosedur nih ya. Dua prosedur pengecekan. Izin Pak, yang else lanjut penyimpanan data itu nggak dibikin untuk nama akunnya Pak atau gimana? Bagaimana? Yang else lanjut penyimpanan data Oh iya iya, untuk ya itu yang akan saya ya Pak. jelaskan sekarang. Ini sudah ya. Ini sudah ya. Saya Ya ingin sudah. contohkan dulu nih. Saya ingin contohkan dulu nih. Jadi kalau kode akunnya misalnya contoh kode akun yang ada bank gitu ya. Anggaplah kita sudah valid di kode akun, tapi ternyata dia bikin bank lagi di situ. Misalnya gini, 700 kan valid ya. Tapi nama akunnya bikin bank gitu ya. Bisa terjadi, bisa. Ya. Tapi bagaimana mencegah ini gitu ya. Mencegahnya tinggal, nah gitu. Nama akun tersebut sudah ada, nama akun bank. Oke, lalu dia akan nulkan lagi ini. Gitu ya. Tapi kalau kita buat bank BNI gitu ya, nah dia akan terima, nggak ada masalah. Ya, Izin Pak, karena bank belum ada. izin Pak. Iya, silakan. Tadi tidak error, tapi MSG tidak keluar Pak. Message booknya hendak keluar maksudnya. Coba di Iya, share screen. Silakan di share. ya. Satu-satu ya. Satu lagi. Hmm. Nah, Up. jangan Pak. Makronya di setting jalan enggak? Coba di file, coba file. File di atas tuh di Excel dia. Oke, ambil di option lalu ambil trust center setting. Makro coba lihat makro settingnya jalan enggak? Yang Makro setting sebelah kiri. oh, Nah, itu oh disable. bisa. Iya. Oke. Hmm. Di close dulu. Ini kayaknya di close dulu. Ini harus di close dulu. Gitu. Nah, maksudnya database-nya, file database-nya di close dulu. Di close dulu database, lalu nanti kamu buka lagi nih Oh, aplikasinya, kelas semuanya. Ferdi. Iya, Ya, Pak. Oke, Pak. Nanti kita coba dulu, karena Pak. kan dia belum Bisa. jalan kan? Oke, Pak. Ya, oke, baik. Oke, baik ya. Ini kita lanjut. Nah,
Ini maksudnya aset gitu ya. Nah, kalau memang sudah benar ya, eh oh iya, sorry. Ini belum bisa kita lanjutkan. Ya, ini sampai sini aja berarti. Oke, ini tadi sampai sini aja. Eksekusinya nanti kita akan gunakan simpan data ini ya. Artinya kalau ini sudah valid semua ya. Jadi ini nggak boleh kosong gitu ya. Oke. Lalu kita desain view. Tadi udah ya. Ini sudah sama kita ya. Jadi if sampai if ini aja. If sampai if ini aja. Udah? Aman lah ya. Lalu eksekusinya ke sini. Jadi ini simpan data. Kita klik kanan. Kita klik build event. Kode builder. Maka kita akan dibawa ke komen 7 nih ya. Nah, tapi saya nggak mau pakai komen 7. Jadi saya hapus dulu ya Bapak Ibu. Saya hapus dulu. Saya pengen ganti lagi nama ini. Ya, nama objeknya. Supaya kita lebih terstruktur dan lebih rapi lah. Nanti namanya beda-beda lagi. Jadi di komen 7 atau komen berapapun yang Bapak Ibu punya di sini, kita ganti name-nya menjadi mungkin CMD kali ya. CMD simpan. Gitu ya. CMD simpan. Comment button gitu ya. Oke. Lalu ini kita coba build event lagi, ambil kode builder. Nah, kita akan dibawa ke sini, sudah berubah namanya menjadi CMD simpan klik gitu ya, eventnya klik. Nah, inilah yang akan mengerjakan nanti pekerjaan proses simpan data. Nah, kapan bisa berjalan kalau data di sini sudah ada semua, artinya tidak nol lagi. Kan tadi kan kalau dia salah, datanya kan sudah kita kasih nol gitu ya. Tapi kalau ada nol di salah satunya, maka data tidak valid. Jadi berarti kita lakukan if dulu ya. If pengecekan dulu. If me dot txt ya, kode sama sorry, is null ya, me dot txt kode akun atau kosong juga ini salah satunya me dot txt nama atau me dot txt kelompok. Nah, ini artinya kan jika kosong kode akun atau jika kosong nama akun atau jika kosong kelompok tidak lengkap isinya, maka ini tidak valid. Berarti then message box ya data belum valid gitu ya. Ini karena dia pesan kesalahan VB kritikal aja. Nah, kalau sudah valid, nah ini ya. Ini ya yang lanjut ke penyimpanan. Nah, untuk lanjut ke penyimpanan kita sebenarnya saya pakai ada metodenya bisa pakai VB, kita satu-satu kita masukkan atau kita karena sudah belajar kemarin dengan SQL kita bisa juga input menggunakan perintah SQL. Nah, kita coba dengan perintah SQL ya. Untuk perintah SQL-nya gini ya. Run SQL. Nah, ini kayak kelebihannya kita bisa run SQL langsung pakai statement begini gitu ya. Nah, kira-kira SQL-nya seperti apa Pak Ibu? Kita insert into kan? Ya. Insert into tabelnya COA ya, values-nya dalam kurung begini kan? Jadi karena COA itu kolom pertamanya apa? Kode akun, nama akun, kelompok, ya udah kita berarti kita masukkan
ya. Yang pertama itu di sini ya, values, kode akun. Nah, oke. Objek ya, me.txt kode, gitu ya. Nah, ini saya copy paste. Nah, mungkin tidak akan kelihatan juga. Nah, saya kasih beginilah. Lalu koma, ini txt nama, lalu kelompok. Oke. Di mute berarti. Oke ya. Ini perintah SQL-nya kalau menggunakan SQL, tapi nanti kita akan coba juga bagaimana kalau nginput dengan gaya apa ya? Kalau dulu programming seperti Clipper, DBase, Folkbase begitu ya. Nah, bisa seperti itu juga. Kalau Bapak Ibu agak ini dengan langsung mengetik seperti ini yang panjang codingnya. Kita coba simpan, coba kita. Bentar Pak, belum siap Pak. Oh, belum. Oke, oke, baik. Saya compile dulu lah, biar aman. Ini kalau kurang kelihatan mungkin saya bisa ganti lah ya. Preferences. Sorry. Ya Pak, dibesarkan Pak teks Pak. Iya, mantap. Pak Alfi. Faktor 16 U kali Pak. lah cukup, nah, Pak. Ya Pak. Nah. Makasih banyak Pak. Baik, baik. Karena coding ini bikin ini nanti. Oke. Ini nama tabel gitu ya. Nah. Oke, saya coba ya. Kita coba. Ini masuk apa enggak gitu ya. Contoh kalau tadi yang salah kita udah coba ya. Satu terus dah. Dia pasti tolak ya pada saat ini. Yang paling baru aja deh. Apa ya kira-kira? Piutang dagang, piutang karyawan deh 115 gitu ya. Nah, 115 ini kasih piutang karyawan aman gitu ya. Lalu tipenya aset. Nah, kita coba simpan data, bismillah. Oke, ini normal ya, muncul di Microsoft Access. Kenapa? Karena ini ada eksekusi action query di sini. Jadi query yang akan melakukan perubahan data, delete, update, insert. Ya. Izin Pak, yang query tadi boleh ditampilkan sebentar lagi Pak. Oke, sebentar. Ya. Di sini kelihatan ya, kan biasanya kita kalau query kan cuma sampai sini aja nih. Kutip satu ya. Tapi karena ini adalah variabel, variabelnya adalah data yang kita masukkan adalah teks ya, varchar, maka kita wajib kasih kutip satu. Tapi kalau angka nanti tidak perlu kutip satu, langsung titik dua gini aja ya, kalau mau angka yang dimasukin. Sesuai dengan tipe datanya. Nah, untuk menghilangkan ini tadi ya, ini kan mengganggu kadang-kadang ya, cuman dia cuman kasih tahu Anda akan menambahkan satu row gitu ya. Nah, you should want to append. Nah, di sini ada pilihan mau yes atau no kan gitu ya. Tapi dalam program kan nggak mungkin ya kita memberikan option lagi kepada user. Ya dia jawab no aja lah. Berarti datanya nggak disimpan dong. Kayak gitu ya. Nah, jadi untuk menghindari ini ya kita bisa skip yang ini. Caranya ini kita no aja ya. Cancel ya udah end gitu ya. Nah, oke. Nah, untuk menghindari munculnya itu tadi apa namanya message tadi,
Kita bisa matikan dengan cara begini. Set warnings ini ya, pause. Oke. Jadi nggak ada lagi warning-warning yang tadi itu muncul. Oke, sudah Bapak Ibu? Kita simpan dan ada baiknya setiap saat kita cek pakai compile gini Bapak Ibu ya. Kita compile ulang coding yang sudah kita buat untuk melihat ada kesalahan atau enggak gitu ya, compile. Kalau ada kesalahan nanti muncul di sini apa pesannya di mana error atau tanda kuning di mana yang salah sintaks segala macam. Oke, baik. Kita coba lagi, kita coba simpan data bismillah. Tapi kalau simpan data, nah kita perlu juga nih. Kalau ini berhasil tanpa ada informasi kepada kita nggak tahu juga ya Bapak Ibu. Data sudah jalan atau sudah masuk atau belum ya. Jadi penting ini message book ini sangat penting ya. Untuk berkomunikasi dengan user atas kejadian-kejadian ya. Terutama ini ya ada error, ada sukses mungkin simpan datanya gitu ya. Jadi kalau ini sudah berjalan kita bisa kasih message box lagi. Box gitu ya. Data berhasil ya disimpan gitu. Ini VB-nya information. Nah, jadi kita bedakan lah. Kalau critical, kalau ada error, kalau information, kalau ada informasi yang terkait ya tidak ada error, artinya informasi yang mungkin sukses untuk menyimpan data, sukses meng-create data dan segala macam. Oke, kita coba compile, aman. Kita coba simpan ini. Nah, muncul ini ya. Data berhasil disimpan. Izin Pak, cara yang compile tadi gimana Pak? Di menu debug, Di ambil menu debug, debug, ambil compile. compile. Compile error katanya Pak. Itu dia gunanya. Silakan di share screen. Iya, Pak. Bisa share screen? Bisa Pak. Silakan. Ini Pak. Ya, betul. Oke aja. Nanti dia kasih tahu tuh di mana errornya. Nah, tuh. Ada nggak barangnya tuh? TXT Ini kode. TXT kode akun tuh ada nggak barangnya? Ada nggak objeknya? Berarti cek di Cek di apa namanya? Di form. eh di Ambil aksesnya formnya. nih Pak. Ya, ambil form. Nah, ini desain view betul. Apa tadi? Nama akun ya? Kode Ini akun Pak. TXT kode akun. Salah dong. TXT aja, bukan teks gitu ya? Oh, TXT kode akun. Iya. Kalau yang di bawahnya coba nama akun tadi yang salah nama akun. Nah, ini Kode benar nih. akun TXT nama akun betul. Tadi yang salah yang mana? yang kode akun Pak. Iya. Berarti balik lagi ke Enggak, ininya aja diubah, name-nya aja diubah. oh gitu. Name-nya aja diubah. Nanti dia akan menyesuaikan. Eh, Oke, itu name-nya aja. Silahkan diganti name-nya. Ada Pak, udah diganti TXT kode akun Pak. Huruf T-nya huruf kecil aja. Ayo. TXT kode akun. Iya. Oke. Coba di-compile lagi.
Udah compile? Belum, Pak. Oh, belum. Tetap sama aja. Aman ya. Berarti kalau nggak ada muncul, Aman, Pak. berarti aman compile-nya. Oke. Bisa dipakai itu. Izin Pak, untuk Mbak, MSG box data berhasil disimpan itu FB critical atau FB information Pak? Information. Information. Baik Pak, makasih Pak. Oke, sip. Izin Pak, Hmm. untuk matikan yang alert jual bot to open one browse-nya gimana tadi Pak? Oh, itu coba lihat apa? Yolandari, coba lihat. Iya, iya, Pak. Coba dikasih lihat codingnya tadi kayak si Ferdi ini. Ini, Pak. Mana dia? Tuh di atas. Do CMD set warning false tuh. Lanjut ke penyimpanan tuh kan ada di atas tuh. Yang Do command set warning false. Oke ya, sip. oke Pak. Ini ya, data berhasil disimpan. Oke. Nah, kita cek di COA harusnya sudah nambah nih. Ini karena belum di refresh nih, saya refresh ya. Nah, muncullah data barunya ini. Dan ini sudah otomatis link ya dengan MySQL-nya. MTSIA kemarin ya. Nih. Izin, Pak. COA. Dicoba entrikan yang nomor tadi error dia, Pak. Nomor apa? Yang entrikan yang piutang karyawan tadi, Pak. Ya. Muncul error gitu, Pak. Iya, coba di-share apa yang error. Oh, ini, Pak. Ya, coba. Mana errornya? Tadi muncul ini, Pak. Ya, tapi nggak kelihatan. Nggak bisa diklik lagi dia, Pak. Hah? Maksudnya? Eh, Apa namanya, kayak error. Nggak bisa diklik ini ya, Pak. Nggak bisa dipilih kode account gitu, Pak. Error tadi mana? Pesan errornya mana? Ini, Pak. Oh, sintaknya error untuk insert into. Coba klik debug ya, di debug. Nah, kan di situ errornya. Insert into coba values-nya mi txt kode akun huruf kecil bukan? Oh ya, udah benar ya. 115 ya. Oke. Coba dideketin lagi ke nama akun, txt nama akun. Nama akun tuh pakai teks txt harusnya. Tipe berarti. Nah, itu txt kelompok nggak pakai spasi. Di spasi di mana, Pak? Iya, itu kan ada tanda sama tanda dannya itu kan pakai spasi dulu nih. Oh, ini ya. Ya, udah. Di enter berarti, Pak. Ini disimpan aja dulu, save, di save, Di ini ya. lalu iya di save, betul save itu, ya udah. Lalu di klik itu yang gambar segitiga warna hijau itu, continue. Itu ya, mau nggak? Oh masih salah, coba debug lagi. Kutip 1 dengan kutip 2 tuh spasi nggak pakai spasi seharusnya nggak Pak? Iya betul. Hmm. Iya, oke. Ya, Di save coba. lagi, Pak. Iya save, lalu coba di continue lagi, warna hijau itu. Masih error lagi. Oh, masih Iya, ada Pak. errornya. Coba di debug lagi. Apa yang salah tuh?
TXT kode akun. Coba dideketin aja kursor ke TXT kode akun tuh ada value ya, ada value-nya. Nama akun, nama akun. Nah, nama akun nggak ada value-nya. Kelompok TXT kode akun T-nya besar. nggak Tanda ada petik value. koma yang di antara kode akun sama nama akun terbalik ke apa ya? Petik 2.1, koma petik 1.2 petik 2. Oh Iya. iya. Gimana gimana Pak? Petik 2, petik 1, koma petik 1, baru petik 2 lagi. Ya, Oh, di dalam kutip dua. petik dua petik dua gitu. Gini Pak. Iya, Iya, kan ya, sama ketika dengan yang depan lagi itu. dan Iya, oke, itu sudah oke. Iya, nah, coba di continue. Oke, ya, aman ya. Kasih Pak. Oke, itu cara menyimpan data ya. Cara menyimpan data. Nah, hari ini kita coba deh. Kita coba. Ini caranya kan menggunakan ini ya. Menggunakan SQL-nya langsung. Nah, bagaimana kalau kita pingin. Nah, itu kelemahannya adalah. Ya itu tadi tuh. Kalau kita salah ketik satu di sini. Kadang-kadang ini bikin kita sering tipu kan. Setelah ini. Nah, saya akan coba. Kita akan coba. Ini saya jadikan komentar ya. Jadi nggak jalan. Nah. Kalau kita pakai metode yang kedua, nah, kita pakai begini. Kita mendefinisikan dulu nih. Definisikan database dan tabel-tabel dan record set. Jadi konsep record set ya. Jadi kita bikin dulu pendefinisian data variabel untuk database menggunakan perintah ini dim. Mungkin namanya db mtsia ya. DAO titik database ya. Nah, itu kita definisikan dulu. Lalu kita definisikan tabel yang akan kita akses, yaitu tabel COA. Jadi mungkin TB COA, S, DAO, titik, database. Nah, kalau tabel berarti record set. Ya. Nah, lalu kita set, ya kita isi, ya. Ini kan ini sudah bikin variabel nih, MTSIA namanya, database tipenya. Lalu kita set MTSIA ini ngapain gitu, apa ininya gitu. Jadi kita set DB MTSIA itu sama dengan database sekarang gitu ya. Nih. Lalu kita set, ini juga belum ya, tabel COA itu dari mana? Tabel COA itu adalah tabel yang ada di dalam database MTSIA. Berarti kita set ya TB COA ini sama dengan ya DB MTSIA, dia ada di dalam database MTSIA titik open record set ya. Tanda kurung buka, kurung tutup, lalu string karena nama database ya, nama tabel gitu ya. Nama tabelnya COA kan. Nih. Ini perintah untuk ya membuat memori dulu di sini, lalu diisi dengan ini informasi ini. Jadi artinya apa? Tabel COA merupakan variabel, isinya adalah open record set, itu record set yang ada di dalam tabel MTSIA yang bernama COA. Nah, sama dengan kita mengakses tabel ini. Oke. Kemudian untuk mengentry datanya, kita bisa begini. Kita mau mengentry data ke sini kan, ke tabel COA ini kan. Yang ujung-ujungnya ke tabel sini juga. Nah, caranya ya gini. TB COA titik add new. Nah, ini lebih enak sih kalau ini. Memeriksa kesalahan lebih gampang sih. Nah, ini perintahnya sepasang nih. Ini add new-nya, insert-nya, ini commit-nya. Ya, ini commit. Jadi database itu kan ketika
kita memasukkan data kan ada proses apa gitu ya. Tapi pada saat ininya belum ada, komitnya belum ada, data nggak masuk sih sebenarnya. Jadi ini yang komit itu, update istilahnya. Nah, apa ini masukkan ke dalam tabel COA? Nah, kita bekerja pakai field di bawah sini. TB, COA, ya, tanda seru, nama fieldnya. Nama fieldnya yang pertama kan ini, kode akun. Gitu ya. Sama dengan, nah kita isi dengan mi.txt kode akun. Nah, begitu juga berikutnya. Nama akun sama dengan mi.txt. Terakhir tb apa ini? 2. Fieldnya yang terakhir adalah kelompok ya. Saya lupa nih. Kelompok ya. Oke. Sama dengan mi.txt kelompok. Nah, oke. Nah, ini alternatif dari yang ini. Bisa pakai begini. Kalau pakai begini lebih terstruktur dan lebih manusiawi bacanya, tapi kalau begini ya kadang-kadang salah sih. Tapi lebih simpel. Ya. Kita cukup satu baris saja inputnya. Tapi kalau ini kan banyak baris ya, ini definisi dulu ininya, variabelnya, lalu buatkan sesuai dengan. Jadi ada plus minus lah gitu ya. Yang Tapi kedua ini membacanya lebih lebih mudah gampang. ditelusuri ya Pak Firman. Ya gitu Pak Alfi. Lebih gampang kita ngeceknya gitu ya. Ya. Kalau tadi kan kita ya sintaksisnya SQL ya betul-betul pure SQL. Kadang-kadang ada ketinggalan satu ini nggak jalan gitu ya. Nyari lagi gitu. Jadi tergantung ini aja sih sebenarnya. Kalau dia lebih simple, pendek, ya udah kita pakai satu baris. Tapi kalau sudah terlalu panjang, saya biasanya lebih suka pakai begini aja nih. Nah, lebih gampang ininya. Nah coba nih, jalan apa enggak gitu ya. Jangan-jangan nggak jalan lagi. Kita debug compile ya ini. Coba kita dengan data kedua. Tadi kan sudah ada ya. Data kedua mungkin saya kasih di sini apalagi ya nama piutang dagang, piutang karyawan, hutang bank belum ada kan? 221 hutang jangka panjang, utang pajak lah, pajak keluaran, PPN keluaran mungkin ya 212. Oke. Nah tadi kita sampai di ini dia nggak langsung mengosongkan ya, artinya harusnya dia kosongkan lagi ininya ya. Berarti pada saat penyimpanan setelah selesai kita kosongkan dulu nih untuk mengisi data berikutnya. Mi.txt kode sama dengan 0 kita kosongkan. Txt nama akun kita kosongkan lalu mi.txt kelompok ya sama dengan 0. Oke. Ini proses mengosongkan supaya siap untuk menginput data berikut. Kalau sekarang kan ini kan mesti kita ini kan nih hapus dulu gitu ya. 212 tadi kita pakai untuk ini hutang bank ya. Hutang bank. Sorry, hutang PPN ya, PPN keluaran. Tipenya ini adalah liabilitas gitu ya, kewajiban. Oke, kalau kita klik, nah jalan juga kan. Tapi yang jalan itu bukan yang ini, ya, yang ini jalan nih. Oke, nah ini sudah kosong lagi ya, otomatis kosong. Dan di sini kalau kita refresh, ini kita refresh dulu. Nah, maka sudah muncul di sini PPN keluaran ini ya. Oke. Siap Bapak Ibu? Pak, Ya, Pak Firman, ya. kalau kelompok itu agar nggak bisa diedit gimana, Pak? Combo box itu, Pak. Oh, oke, baik. Good question. Baik, baik. Jadi ini kadang-kadang kan kita bisa ketik juga kan? Bikin baru gitu ya. Apa lagi ya? Harga pokok gitu ya.
gitu ya. Nah, baik, ini kita bisa limit ya, Pak. Siapa Pastri ya? Pak, siap. Jadi ini di kelompok, tekstil kelompok ini kan kita bisa set di properties ini, ya. Mana dia tadi nih? Tekstil kelompok di bagian data, ya, di bagian data. Jadi ini limit tulisnya dijadikan yes, ya. Artinya dia listnya yang di entry di sini memang hanya dari listnya aja. Jadi kita klik yes. Terus di sini kan ada satu lagi allow value list edit. Nah ini kita nggak boleh edit gitu ya. Jadi kita jadikan no. Gitu. Oke Pak Pastri. Siap, ya Pak. Nah kalau kita coba kan sekarang nih. Misal apa ya, harga pokok. Nah muncul begitu. Text you enter tidak dalam list. Jadi dia bilang di sini nih kan, select an item from the list or enter text that matches one of the list. Nah, jadi kita hanya ngunci ini aja kan. Kalau gini baru benar. Ya. Kalau kalau kita ketik beban apa namanya? Beban macam-macam lah ya, beban operasional. Dia juga pasti error gitu. Ya. Jadi hanya bisa mengambil pilihan. Jadi itulah kenapa dia dinamakan combo, yaitu dia berfungsi sebagai list juga berfungsi sebagai text box. Tapi sekarang kita matikan fungsi text box-nya kan. Hanya Iya, Pak. sebagai list saja. Oke. Baik. Sampai di sini ada kendala? Bapak Ibu? Nggak ada Masih ya? masih ngetik ini, Pak. Iya. Silakan Bu. Oke. Ini simpan datanya sudah ya. Kalau saya masuk ke jurnal mungkin hari ini nggak keburu Bapak Ibu ya. Jadi mungkin minggu depan kita lanjut input untuk transaksi jurnalnya. Jadi jurnal transaksi kita coba masuk. Sekaligus kalau keburu kita bisa bikin query untuk financial report gitu ya Bapak Ibu. Oke, saya kira cukup untuk hari ini untuk basic apa